إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون, yang artinya adalah wahai orang-orang yang beriman yang ingin dikategorikan sebagai yang beriman, takutlah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakutan, ketakwaan, dan janganlah kamu sampai mati kecuali kamu dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah. Kemudian Allah juga mengingatkan kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Sampaikanlah, katakanlah, kami beriman kepada Allah Tuhan yang Maha Esa dan kepada semua yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa, kepada Isa, dan kepada apa yang diberikan kepada seluruh nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami berserah diri kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mulai khutbah ini, insyaallah topiknya adalah pentingnya memilih pemimpin yang benar di masa menjelang kedatangan Dajjal saat ini. Tentu ada kalimat yang perlu saya terangkan dulu, pentingnya serta kedatangan Dajjal. Saudara, alhamdulillah kita mendapatkan keistimewaan sebagai umat yang terakhir dengan nabi yang terbaik. Dan salah satu tanda menuju akhir zaman utamanya adalah nabi itu, yakni Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam telah diutus dan telah wafat pula. Jadi itu tanda pertama menuju akhir zaman. Karena itu tadi saya sebutkan la nabiyya ba'da, tidak ada nabi kecuali beliau. Dan kita berdasarkan pengalaman saya berdialog dengan orang-orang dari agama lain, dari kafirun, dari musyrikin, di antaranya dengan kaum Kristiani, kita sama-sama menunggu kedatangan Rasulullah Isa al-Masih bin Maryam sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka memaknai beliau sebagai satu di antara tiga oknum ketuhanan dalam Trinitas. Itu betul-betul sudah betul dogma mereka, credo mereka. Kita memaknai beliau sebagai Rasul yang mulia. Yang Nabi ini disebutkan namanya berulang kali Al-Quran, bahkan nama ibunya Maryam menjadi surat nomor 19. Di antara tugas beliau adalah menghadapi Dajjal. Sama-sama mendapatkan gelar Al-Masih, Isa Al-Masih versus Dajjal Al-Masih. Nomor satu yang ini gelarnya bagi kita adalah laknatullah.
Dajjal ini adalah kaum atau seseorang atau suatu makhluk yang paling pembohong. Dan ciri-cirinya adalah ilmu perbandingan agama sebenarnya sudah ada di banyak kitab-kitab sebelumnya, di mana kita berdasarkan hadis yang minimal derajatnya hasan sahih, kita mengikuti 124.000 nabi dan rasul sejak awal zaman. Ini hadis Imam Ahmad dan Tirmizi minimal derajatnya hasan sahih. Dan tadi jelas di ayat yang tadi bahwa kita tidak boleh membedakan satu orang pun di antara mereka. Jadi kalau ada yang mengira Islam adalah agama Arab, itu keliru. Ada yang mengira bahwa Nabi dalam Islam adalah hanya 25, mungkin perlu belajar lagi. Karena memang tidak semuanya diterangkan di Al-Quran. Silakan Anda lihat misalnya di surah An-Nisa 164, Al-Ghafir 78, bahwa tidak semua Nabi itu diterangkan Allah di masa sekarang ini, masa akhir zaman ini. Karena kalau diterangkan mungkin Al-Quran itu tebalnya bisa berapa meter, 2 meter. Jadi kita mendapatkan keistimewaan menjadi umat yang terbaik. Tetapi sungguh tentu saja dengan dibukakannya teknologi ini, dengan saya bisa berbicara tanpa harus banyak berteriak ini, dengan ada bantuan listrik, mikrofon, direkam dan lain-lainnya. Bayangkan dulu Rasulullah SAW tidak ada listrik, tidak ada internet, tidak ada penerangan, tidak ada pesawat terbang, dan para sahabat Nabi. Tapi mereka dijamin sebagai umat yang terbaik. Para sahabat Nabi bahkan di antara mereka ada yang dijamin masuk surga sebelum wafatnya. Tentulah itu adalah teladan kita, sebagaimana kita meneladani para nabi tadi. Nabi-nabi yang saya sebutkan namanya berdasarkan Quran tadi, seluruhnya adalah pemimpin. 124.000 nabi kita ini adalah para penguasa, merangkap tentu saja nabi dan rasul, para raja, para pangeran, para menteri, panglima perang, hakim, organisatoris, manajer, pebisnis, peternak, dan lain-lainnya. Yang semua memerlukan manajemen. Dulu saya ingat tahun 2005 saya menulis Islam adalah manajemen, maka ada seorang yang terheran-heran mengira bahwa Islam itu adalah urusan goib-goib, urusan menerawang, urusan apa-apa. Tidak. Islam itu bukan hanya agama, sebagaimana definisi agama oleh para kaum sekuler memikirkan agama. Islam bukan perkara rohani, saudara. Islam ini adalah suatu gaya hidup. Bahkan Islam itu adalah kehidupan itu sendiri. Tidak berislam, maka tidak hidup sebenarnya. Karena pasti akan menuju ke neraka yang lebih buruk daripada dunia. Inilah kita pengikut 124.000 Nabi, para pemimpin-pemimpin itu dalam tauhid. Dan alhamdulillah di mimbar yang mulia ini, di sekolah ini saya ingatkan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Belum pernah berubah selama Indonesia kita merdeka, di mana alhamdulillah ada 22 pahlawan nasional berasal dari organisasi Islam Muhammadiyah yang aktif sejak 1912 atau 1330 Hijriah ini. Ini adalah suatu prestasi, bukan untuk disombongkan, karena la haula wa la quwwata illa billah. Allah akan mencabut semua keagungan bagi orang yang tidak mau mengakui keagungannya beliau, Allah Subhanahu wa taala. Muhammadiyah dengan luas yang konon 4 kali Pulau Bali, ya, seluas negara Slovenia, 30 kali lipat negara Singapura, ribuan masjid, musola, sekolah, rumah sakit, amal usaha, dan lain-lainnya harus berperan penting menjaga ini. Karena sebelum kedatangan Dajjal itu akan didahului oleh kedatangan Dajjalun, kaum-kaum pembohong. Kaum-kaum pembohong ini bukan isapan jempol yang hanya kita baca di buku atau di film. Sehari-hari ada orang yang berjanji, kalau aku nanti dipilih menjadi pemimpinmu, amirmu, akan begini. Orang yang berjanji, bersumpah demi Allah tidak akan melakukan korupsi, tapi ternyata korupsi. Orang-orang yang berjanji akan menunaikan ini, itu, dan itu, tetapi ternyata meninggalkan prinsip Pancasila tadi, yang di dalamnya ada ketuhanan yang Maha Esa tadi.
Ada sila keempat yang musyawarah mufakat, yang itu insya Allah diambil dari di antaranya inspirasinya adalah kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang menerangkan dengan jelas betapa Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman wa Ali radhiyallahu anhum dipilih berdasarkan musyawarah mufakat oleh para wakil rakyat. Ini penting sekali. Jangan heran kalau Allah laksana murka terhadap kita. Kita sendiri menulis sesuatu tapi tidak melaksanakannya. Sedangkan ini akhir zaman. Wafat Rasulullah. Banyak ini di antara pada zaman saya singkaskan. Muncul banyak fitnah dari arah timurnya Madinah yang sekarang menjadi Irak dan Iran, di mana sekarang Syiah sudah semakin berkembang di sana. Di mana dalam pergambingan agama, Dajjal tadi adalah sama dengan antikristus, musuh Yesus bagi mereka. Tetapi sekali lagi kita tidak memahami Kristus sebagai anak Tuhan atau Tuhan dalam Trinitas tidak. Dan memang di hadis-hadis sahih Dajjal akan dihadapi oleh Rasulullah Isa al-Masih. Di mana? Di Syam. Di mana Syam itu menjadi 4 negara nasionalisme, yaitu Palestina, Suriah, Libanon, dan Yordania, yang semuanya sudah menjadi tempat perang. Di hadis yang terakhir Rasulullah mengatakan pada akhirnya umat Islam akan menjadi 3 pasukan. Pertama di Syam, kedua di Yaman, ketiga di Irak. Dan 3-tiganya sudah terjadi. Anda mau bilang apa terus? Kemudian dengan sebagai salah satu penggagas gerakan nasional anti-Islamofobia nasional, saya presiden nasional, dan organisasi lain, saya katakan Islamofobia semakin tinggi. Betapa di India seorang Muslim dipotong, dibunuh hanya karena menjual sapi misalnya. Maka tidak heran jika Rasulullah mengatakan akan ada Uswatul Hindi, perang Al-Hindi. Juga tidak heran betapa Rasulullah mengatakan akan ada perang Atur, di mana disebutkan perang Atur ini, ya maaf ya, ini memang hadis, matanya sipit dan hidungnya pesek. Kita sekarang jelas menghadapi ancaman dari, maaf ya, negara Republik Rakyat Cina yang komunis, yang komunisme itu dilarang sepenuhnya di tahun MPR RI 1966. Ini nyata, saudara. Anda mau bilang apa? Tanda-tanda akhir zaman lain apa misalnya? Gedung-gedung tinggi sudah banyak di Jazirah Arabia, di Oman, di Kuwait, di Qatar, di Saudi, dan semuanya. Bumi semakin hijau di sana, turun salju. Ya, banyak riba di mana-mana. Orang-orang tidak menjaga amanah. Munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Timbulnya perpecahan, firqah-firqah, semuanya 73 golongan mengaku sebagai muslim, semuanya mengaku paling benar. Tapi kata Rasulullah hanya satu yang langsung fi jannah. Karena itu Muhammadiyah menekankan betul anti bid'ah. Ada hadis yang terkenal, kullu bid'atin dhalalah wa dhalalati finnar. Semua perpecahan sejak Rasul sebelumnya berdasarkan dari bid'ah. Muhammadiyah di HPT-nya membagi bid'ah menjadi 2, bid'ah akidah dan bid'ah syariah. Anda tahu pasti bahwa sebelum kita ini mereka berpecah, Kristen berpecah, Yahudi semua berpecah, ada Syiah dan segala macam, ada Hindu, Buddha, semuanya. Ini dari bid'ah. Kemudian munculnya kaum ulama ulama dikira ulama itu telah menyesatkan yang dapat dibeli dengan uang. Banyaknya orang berzina di mana dengan cara macam-macam. Berbagai perjudian, masjid-masjid dihiasi dengan indah tapi tidak makmur dan kegiatan. Dan banyak sekali pembunuhan, kesyirikan di mana-mana. Orang bakhil, keduniawian, kedonyan. Banyak orang berpakaian tapi telanjang, laksana telanjang, perempuan, dan lain-lainnya. Maka saudaraku, kita punya 124.000 nabi, semuanya manajer, semua pemimpin. Saya kutipkan dari ulama bahwa berdasarkan, kita tentu tahu ayat ya, adanya menuruti ulil amri minkum. Atiullah wa atiu rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul, dan ulil amri di antaramu. Sejak zaman sahabat Nabi, insya Allah sejak zaman para sahabat Nabi, ulil amri ini dibagi 2. Pertama adalah ulama, yang kedua adalah umara. Ulama mungkin kita bisa merujuk di Indonesia ke majelis ulama, atau yang di luar itu misalnya ulama-ulama Muhammadiyah atau apa. Kalau umara ada 6, orangnya tidak tahu ini. 6 pihak, eksekutif, legislatif, yudikatif, konstitutif, eksaminatif, dan moneter. Ini beda-beda, bisa saling
menangkap, bisa saling memakzulkan kalau mau. Jadi tidak bisa kita hanya menurut kepada Presiden Ansih tanpa mengkritiknya misalnya, tapi ada caranya memang. Tidak bisa, ini negara. 279 juta konon manusia di sini mau dijadikan apa? Kalau organisasi besar Islam dunia katanya ini tidak mau berbuat. Makanya sangat penting memilih amir. Karena semua kaum Dajjal itu mengaku sebagai pemimpin. Nanti Dajjal itu adalah pemimpin terbesar dan yang terbanyak mengikutinya dari hadis adalah kaum perempuan. Jagalah Tuhan fusakum wa ahlikum nar. Jagalah ibumu, jagalah istrimu, anak perempuanmu. Belum lagi kita buktikan Quran sangat sesuai dengan prinsip-prinsip sains, ilmu pengetahuan dan semuanya. Anda mau bilang apa menolak risalah terakhir ini? Ini harta karun luar biasa dengan Quran dan hadis dan fikih dan isma salafus saleh semua kita masuk surga. Mau ditolak? Kata Allah ada harganya ibaratnya. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu. Karena di antaranya Allah berfirman, "Innama walikumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimumus salata wa yu'tuz zakata wa hum raqiun." Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat serta tunduk kepada Allah. Ini coba pegangan kita. Maka cari pemimpin seperti ini. Dia tunduk kepada Allah, seluruh risalah teladan Rasul dan kaum yang mengikuti Rasul ini yang beriman, yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat dalam arti luas, serta tunduk kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa tadi yang ada di Undang-Undang Dasar tadi, yang Pancasila tadi. Contoh pada saat Yusuf alaihissalam menjadi seorang pembesar di negerinya, dikatakannya inni hafizun alim, jadikanlah aku bendaharawan karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Hafizun alim, orang yang penjaga dan alim, berpengetahuan. Ini syarat berikutnya menjadi pemimpin. Syekh Al-Marwadi mengatakan di antara cara singkat adalah pertama, pemimpin yang jujur. Ya, orang banyak membuat kalimat siddiq, amanah, fatanah. Siddiq itu jujur, amanah itu dapat dipercaya, omongannya, tindak tanduknya, janji-janjinya, kelakuannya, dan fatanah. Cerdas, ada yang menambahi tabligh, mampu berkomunikasi, menerangkan. Itu kan risalah-risalah. Tapi ini juga Al-Marwadi mengatakan ada pemimpin yang jujur yang pantas. Karena Rasulullah menegaskan salah satu sahabatnya untuk tidak meminta jabatan. Dan akhirnya itu orang memilih Abu Bakar. Setelah terjadi di Saqifah Bani Sa'adah itu 3 calon, Umar, Abu Bakar, dan dari calon Ansar. Kemudian syarat kedua, pemimpin yang amanah sudah jelas. Pemimpin yang curang tidak akan Allah masukkan ke surga. Itu hadis. Tidak akan masuk surga pemimpin yang curang. Menang pemilu dengan curang misalnya, tidak akan masuk surga. Tidak akan. Ini hadis begitu, bukan dari saya. Kalau mau marah, Anda marah kepada Rasulullah, bukan saya. Pemimpin yang bertanggung jawab. Ya tentu saja Rasulullah itu pada saat misalnya ada kejadian besar di Madinah, dentuman besar, ledakan besar, orang kehilangan Rasulullah. Ternyata Rasulullah duluan ke sana. Dan pada sahabat Nabi belum sampai ke sana, Rasulullah sudah kembali. Ternyata tidak apa-apa kata Rasulullah. Rasulullah duluan memeriksa kalau ada apa-apa. Bukan mengutus orang. Juga bahkan Rasulullah itu mengintai para peperang, calon medan perang, kemudian berembuk musyawarah bagaimana cara yang benar, bagus. Pemimpin yang ahli dan cerdas. Jelas Anda insya Allah paham bahwa hadis mengatakan kiamat atau hancuran itu akan datang jika urusan diserahkan kepada bukan yang ahli, yang bukan yang tidak ahli di bidangnya. Hancur. Sudah jelas itu. Kemudian kata Al-Marwadi, pemimpin yang mencintai dan dicintai rakyatnya. Jelas. Ini maaf, ini dari secara umum. Kemudian Al-Marwadi mengatakan adil dengan ketentuan-ketentuannya. Dia berilmu yang dapat mengantarkan dia kepada mengambil keputusan istihad. Ketiga, sehat jasmani, rohani. Jelas kalau Anda punya pemimpin dia lumpuh, buta, bisu, ya susah Pak. Ya. Kemudian normal, tidak cacat. Kemudian dia kelima bijak, 6 berani.
termasuk berani dalam menegur, menegakkan kebenaran, menegakkan hukum. Ibnu Mukaffar dalam kitab Al-Adabul Kabir wa Adabus Shaghir, pilar-pilar di antaranya pemimpin akan tegak, yakni jika orang ini tepat dalam memilih sesuatu. 2, dia berani dalam bertindak. 3, melakukan pengawasan yang ketat dan berani dalam menegakkan hukum. Jadi tentu kita paham hadis bahwa setiap dari kita adalah amir dalam rumah tangga, amir di sekolah, RT, RW, kantor, dan lain-lainnya. Setiap dari kita ada amir. Saya sedang menasihati diri sendiri, saudara. Jangan anggap saya menyampaikan ini karena saya ingin membuat Anda tertekan. Yang pertama kali ditanyain nanti di akhirat adalah yang ngomong ini. Lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa Anda hanya berbicara saja? Saya sedang menasihati diri sendiri, tapi saya ingin kalau misalnya saya masuk surga, kita reuni di surga insyaallah. Salah satunya adalah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Karena Rasulullah mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Al-fazil ilaha yafazka, ihfazil ilaha tajidu tujahak. Jagalah Allah, niscaya beliau Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapati beliau Allah di hadapan. Hadis riwayat Tirmizi. Dan kalau ada yang buruk-buruk, tinggalkanlah. Termasuk calon pemimpin yang buruk, tinggalkan. Sudah jelas. Karena Rasulullah juga berpesan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Setengah dari bukti kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna bagi dirinya. Tetapi bagaimana cara menilainya? Tentu dengan ilmu. Karena Rasulullah juga mengatakan, thalibul ilmi faridatan ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Ilmu apa? Utamanya ilmu akidah, kemudian syariah, kemudian yang lain-lainnya. Karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semua dari Allah. Tentu matematika, fisika, militer, manajemen, keuangan, akuntansi, ilmu apapun itu yang baik-baik itu dari Allah. Dan jangan menggunakan ilmu harta dari Allah itu untuk keburukan, karena nanti pasti akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Saudara, mungkin ada di antara kita yang menentang demokrasi. Saya pribadi, saya sebagai dosen, saya juga pernah menjadi pemasaran Pancasila dengan sertifikat MPR RI dan mengatakan, saya pribadi berpendapat sila keempat itu bukan demokrasi, itu musyawarah mufakat. Seluruh Abu Bakar, Utsman, Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali radhiyallahu anhum itu dipilih dengan cara musyawarah mufakat oleh wakil-wakil rakyat, dan tidak pernah ada hanya calon tunggal, selalu ada banyak pilihan. Dan di antara mereka Abdurrahman bin Auf menolak 2 kali jabatan sebagai khalifah. Khalifah ini pemimpin seluruh raja-raja Jawa, itu gelarnya adalah Khalifatullah di tanah Jawi. Pemimpin, pengganti pemimpinan Allah di tanah Jawa. Bahkan saya juga bergaul dengan para bangsawan, dan saya juga termasuk di satu organisasi para bangsawan Rata Raja itu. Dulu kata Jawi itu adalah isyarat dari para pendahulu kita, misalnya Wali Songo di Jawa ini, Jawi itu artinya orang Islam. Itu dia. Sesudah Mataram Islam, dan itu Jawa. Buatan Jawa ini itu tidak beradab namanya. Tidak sopan, tidak tahu unggah-ungguh, tidak tahu hukum. Nggak Jawa, tidak halus, centang-rentang, memamerkan kebodohan di depan umum, kasar terhadap yang tua sok tahu, membohong terhadap misalnya ijazah atau apanya. Ini tidak Jawa.
Nah ini saudara, saya heran bagaimana ada orang sampai melupakan ini semua hanya demi ambisi kekuasaan, di mana bahkan dia tidak berkuasa atas dirinya sendiri. Tidak ada di antara kita yang dulu berkuasa menciptakan diri kita sendiri. Ada yang kata dulu kita diciptakan Allah sebagai pohon yang melambai-lambai di luar sana. Tidak ada yang bisa menolak dari kita. Tidak ada yang bisa menciptakan kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untungnya ratusan orang yang ada di masjid ini punya malu, karena Rasulullah SAW mengatakan al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian dari iman. Kalau tidak malu ya kapan sekenanya, terserah. Tapi semuanya akan ditagih Allah. Sebagaimana kita tidak dapat menciptakan diri kita sendiri, tidak dapat menciptakan anak kita sendiri. Bagaimana anak kita akan lahir, laki atau perempuan, lahir atau tidak, lahir meninggal dunia atau tidak. Tidak ada. Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la haula wa la quwwata illa billah. Maka saya sudah sebutkan tadi beberapa renungan kejadian besar. Saya ingatkan lagi, ini kejadian besar. Perang di Palestina sudah terjadi sampai detik ini. Alhamdulillah, saya baru baca berita Uni Eropa sudah mengakui 2 negara di Palestina yang dulu selama puluhan tahun mereka tidak mau mengakuinya. Yakni ada Palestina dan saya tidak menyebut bangsa itu sebagai negara Zionis begitu aja, karena mereka sebenarnya Yahudi palsu, bukan keturunan dari Israel. Utamanya keturunan dari Askenazi. Dari Askenazi itu adalah keturunan dari Khazar yang ratusan tahun lalu mengaku sebagai Yahudi. Dan itu ada temukan orang-orang di luar sana yang Yahudi asli, yang rambutnya gondrong, yang sananya cingkrang, yang bertikop, yang berhijab perempuannya, menolak penjajahan Palestina. Karena memang sudah tidak boleh. Bani Israel tidak berhak atas tanah yang dijanjikan. Tanah yang dijanjikan itu seluruh Syam. Plus mana? Makkah, Madinah. Jangan lupa di masa Rasulullah, Makkah, Madinah itu banyak Yahudi di sana. Mereka mengklaim itu juga nantinya. Mesir, Eufrat, semuanya, dan seluruh dunia. Siapa yang akan mendapatkan itu? Insya Allah Muslim. Bersama Rasulullah Muhammad Isa al-Masih dan Al-Imam al-Mahdi. Tapi proses kesana lebih panjang. Saya tidak tahu Anda atau saya akan bertemu atau kita tidak bertemu, atau kita akan mendapat tsunami dulu, atau meteor dulu, atau negara ini akan pecah. Yang penting tahun ini kita akan memilih pemimpin nasional, dan kemudian eksekutif, legislatif, dan lain-lainnya kita laksanakan dulu. Perkara ini demokrasi, Pak. Ya kita cari yang mufsadahnya paling kecil, yang kerusakannya paling kecil. Masa Anda jadi golput? Nanti kalau Anda jadi golput, nanti yang masuk ke parlemen, kementerian, kita tidak punya daya tawar di sana. Ya orang-orang yang jahat, yang peraturannya, undang-undangnya tidak memihak kita. Anda kira dulu para pahlawan nasional, 22 pahlawan nasional Muhammad itu pantas menjauh? Tidak. Ahmad Dahlan mendirikan sekolah, mendirikan rumah sakit, membentuk kepramukaan, kepanduan di sebuah waktu, di mana salah satunya Panglima Sudirman dan Soeharto di situ. Soekarno juga muridnya, Buya Hamka muridnya, dan lain-lainnya. Ki Bagus Hadikusumo, Ki Kaspen Simo Demejo, semuanya. Kita pewaris yang agung dari nilai-nilai agung dari para rasul, dan mungkin Indonesia adalah Ahmad Dahlan yang keturunan Wali Songo itu. Kalau keturunan Wali Songo berarti keturunan Hasaniyah dan Hasaniyah dari Ahlul Bait. Maka saya tutup dengan satu renungan besar bahwa sesungguhnya seorang sahabat Nabi, Abu Umayyah Asy-Sya'bani radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah mendatangi Abu Sya'labah Al-Khusyani dan bertanya kepadanya, bagaimana pendapatmu mengenai ayat yang ini? Yang ditanya, yakni Abu Sya'labah bertanya balik, ayat yang mana? Maka ternyata dibacakanlah untuk PR di rumah Al-Ma'idah ayat 105. Maka yang ditanya menjawab, demi Allah, engkau telah menanyakannya kepada orang yang ahli tentangnya. Aku pernah menanyakan makna ayat ini kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, teruskanlah olehmu untuk selalu melakukan amar ma'ruf nahi munkar, sampai engkau akan menyaksikan, mengalami kepelitan, kekiran yang dituruti, rasanya sudah terjadi. Hawa nafsu yang diperturutkan, rasanya sudah terjadi. Kehidupan duniawi yang diutamakan daripada akhirat sudah terjadi rasanya. Serta orang-orang yang terpesona terhadap berbagai pendapat dari keluarganya sendiri, rasanya sudah terjadi. Banyak orang sok tahu sekarang.
tidak berdasarkan dalil, tidak berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' salafus saleh, tidak melakukan muqarrar mazahib, perbandingan fikih, tidak melihat tarikh, tidak pakai logika dan sebagainya. Pesan Rasulullah berikutnya, hendaknya kamu hanya bergaul dengan orang-orang yang searah denganmu dan jauhilah orang-orang yang awam. Orang-orang awam ini orang-orang umum yang maaf pengetahuannya tidak lengkap, jauhi. Maksudnya bukan tidak didakwahi, tapi jangan diikuti. Ya. Dan itu perlu ilmu tadi untuk mengetahui siapa yang maaf pandir dan siapa yang tidak pandir. Sebab setelah zamanmu itu para sahabat Nabi akan datang satu zaman yang penuh dengan cobaan. Saat orang menggenggam tubuh, menggenggam agamanya seperti menggenggam bara api, mau tidak mau dipegang. Tekanannya banyak kalau kita menegakkan Islam. Kita sholat dengan benar, berjenggot, apa segala macam dikatai radikal, wahabi dan lain-lainnya. Ada hanya normal-normal saja dalam Islamofobia yang memuncak ini. Kemudian, nah ini hiburan untuk kita dan Rasulullah. Hiburan, kan? Hiburan. Ketahuilah pada saat itu terjadi, maka orang-orang yang terus berusaha untuk memegangi agamanya, pahalanya, Insya Allah, sama dengan 50 kali lipat orang yang juga melakukan hal yang sama dari kalian. Pada saat Rasulullah mengatakan kalian ini sahabat Nabi. Hadis ini sahih. Abu Dawud Al-Manaim hadis 4319 sahih. Jadi kalau di masa ini, di mana Anda cari uang susah, ada yang bilang golek sing haram ae angel apa meneh sing halal, tapi Anda tetap berusaha mencari yang halal walaupun sedikit, tapi Anda mencari barakah, Anda tahu malu, maka pahalanya 50 kali lipat para sahabat Nabi. Anda berusaha berpegang pada konstitusi yang benar, pada Al-Quran dan hadis, walaupun dimaki-maki, dikasih fitnah, pahala 50 kali lipat pahala sahabat Nabi. Dan sebenarnya pantas karena Allah memudahkan kita dengan kipas angin, dengan AC, dengan beton, dengan internet, dengan satelit, dengan pesawat terbang. Masa tidak malu sama Allah? Konon ahli geologi mengatakan 5 miliar tahun sudah bumi kita injak ini dan seluruh langit ini sekitar 14 miliar. Oleh karena itu, mari kita tutup Jumatan ini, di mana Jumatan adalah hari raya yang berulang. Dan sebelum saya selesai, saya berapa kali ke Malaysia. Di situ saya sedih karena di Malaysia hari Jumat untuk 4 negara bagiannya sudah menjadi hari libur nasional mereka. Di sini belum, entah kapan. Masih banyak saya temui orang tidak Jumatan keliling di jam-jam segini, atau datang ke masjid dengan pakaian seadanya. Pada syaratnya masuk ke masjid, Rasulullah pernah melarang orang masuk masjid karena bau, habis makan bawang. Tapi orang masuk ke masjid dengan pakaian seadanya, sobek-sobek. Bukan saya menghina yang tidak punya, dia yang punya harus menolong juga yang punya. Itu dia. Mereka sudah baik, tapi usahakan tanggung jawab bersama sehingga tidak ada yang datang dengan hanya kaos oblong, sobek-sobek, maaf, bau busuk, bau kecut. Datang itu junubnya seperti mandi junub, sikat gigi dulu, mandi. Ya, untungnya kalau punya hari libur hari Jumat begitu. Tapi ini sudah tidak tahu lah jebakan iblis, karena musuh kita bukan agama lain, musuh kita adalah iblis. Musuh kita sebagaimana di Quran dikatakan adalah lakum aduwwun mubin, itu syaitan. Maka mari kita ajak semua orang ke agama mulia, agak setelah awal zaman ini, bukan agama Arab, ini agama sejak awal zaman, dan 104.000 dekat Nabi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Khatib berwasiat untuk diri sendiri, dan semoga apa yang disampaikan khatib ada kebenarannya. Jika Anda temukan ini benar, maka turutilah, karena bukan dari saya, tetapi dari panutan kita. Saya tutup dengan satu hadis. Rasulullah mengatakan ni'matan takhbulu fihi ma katsirun minan nas. Yang pertama adalah al-fara'u, kedua nasihat. Ada 2 kenikmatan yang kebanyakan orang lalai dan merugi kepadanya. Satu, waktu luang, dan kedua, kesehatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup dengan berdoa. Di hari Jumat ini ada waktu-waktu mustajabnya doa, dan insya Allah nanti jangan lupa asar sampai maghrib ada waktu-waktu mustajabnya doa. Semoga Anda bisa meluangkan waktu untuk tafakkur, berdoa kepada Allah seminggu sekali saja, sepekan sekali saja, maaf. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.